Halo semuanya, saya Isabel. Saya berusia 32 tahun dan tinggal di daerah Paris bersama suami saya, Mark. Kami sudah menikah selama 7 tahun. Dan pada pandangan pertama, kami tampak sebagai pasangan yang solid dan bahagia. Mark adalah pria yang menarik, perhatian, dan selalu sangat peduli padaku. Bekerja sebagai insinyur, dia sering bepergian untuk pekerjaan, yang memungkinkan kami menjalani kehidupan yang nyaman. Sementara itu, saya adalah seorang penerjemah freelance yang memungkinkan saya bekerja dengan nyaman dari rumah. Saya menyukai fleksibilitas pekerjaan saya, tetapi terkadang merasa sedikit terisolasi. Rutinitas sehari-hari bisa menjadi berat, terutama ketika Mark tidak ada di sini. Kami tidak memiliki anak, sebuah pilihan yang kami buat bersama untuk menikmati kebebasan kami. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Mark memiliki seorang paman, Pierre, yang sering mengunjungi kami. Pierre berusia 65 tahun, tetapi masih penuh energi. Dia adalah pria yang berkarakter, selalu tersenyum dengan cahaya di matanya. Dia telah banyak bepergian sepanjang hidupnya dan ceritanya selalu menarik. Dia memiliki kehadiran yang menenangkan dan saya selalu sangat menghormatinya. Seiring berjalannya waktu, Pierre dan saya mengembangkan persahabatan yang indah. Dia menganggap saya seperti seorang keponakan, dan saya selalu melihatnya sebagai sosok penting dalam keluarga. Namun, semakin lama semakin saya menyadari bahwa saya sangat menantikan kunjungannya. Ketika Mark pergi untuk bekerja, Pierre sering datang mengunjungi saya, dan waktu bersama kami semakin menyenangkan. Mark dan saya selalu memiliki hubungan yang harmonis. Dia tenang, berpikir mendalam, dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Terkadang saya bertanya-tanya apakah pekerjaannya tidak menghabiskan terlalu banyak ruang dalam hidupnya, tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk hadir ketika dia bisa. Ketika dia ada di sini, semuanya tampak normal. Kami pergi makan malam, menonton film bersama, dan berbagi momen kebersamaan yang sederhana. Namun, jarak tak terlihat telah merayap di antara kami, tak terlihat oleh orang lain, tetapi semakin terasa oleh saya. Percakapan kami menjadi lebih dangkal. Dia berbicara tentang pekerjaannya, proyek-proyeknya, dan saya mendengarkannya, tetapi ada sesuatu yang hilang. Momen keintiman semakin jarang, hampir terasa mekanis. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini normal, bahwa setiap pasangan pasti melewati fase seperti ini, tetapi di dalam hati saya tumbuh ketidakpuasan. Dalam konteks ini, Pierre, paman Mark, mulai mengambil peran yang lebih besar dalam hidup saya. Dia sangat berbeda dari Mark. Sementara suami saya tertutup dan analitis, Pierre hangat, spontan, dan menikmati kesenangan sederhana dalam hidup. Dia memiliki pesona alami, cara berbicara tentang segala hal, dan tidak ada hal yang selalu menarik perhatian saya. Dia selalu bisa membuat saya tertawa dengan cerita-cerita masa mudanya, perjalanan keliling dunia, dan pandangannya tentang hidup. Pierre telah menjadi duda selama beberapa tahun. Istrinya, Claudine, meninggal hampir 10 tahun yang lalu, dan sejak itu dia tinggal sendirian di sebuah rumah besar di pedesaan. Dia sering berbicara tentang kesendirian yang dia rasakan, kekosongan yang muncul sejak dia pergi, dan dalam beberapa hal saya merasa memahami perasaan ini. Kami berdua merasakan isolasi, meskipun kami menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ketika Mark pergi dalam perjalanan, Pierre sering datang mengunjungi saya. Kami minum kopi, berbicara tentang hidup, dan terkadang dia membantu saya dengan pekerjaan rumah kecil. Kehadirannya memberi saya ringan yang tidak lagi saya temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersamanya, saya bisa menjadi diri sendiri tanpa harus memainkan peran sebagai istri yang sempurna. Saya tidak tahu persis kapan persahabatan ini mulai berubah. Awalnya, semuanya tampak tidak bersalah. Kami hanya dua orang yang berbagi momen menyenangkan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, saya merasa menantikan kunjungannya dengan penuh antusiasme, mengenakan pakaian lebih hati-hati di hari-hari ketika saya tahu dia akan datang. Kemudian, pada suatu sore yang cerah, ketika kami duduk di taman berbicara seperti biasa, saya melihat tatapan yang berbeda dari Pierre. Dia memandang saya dengan intensitas yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Matanya mengganggu saya. Dia bukan lagi hanya paman Mark, teman keluarga. Dia adalah seorang pria yang melihat saya dengan cara yang berbeda. Saya merasa aneh hari itu. Saya seharusnya menjaga jarak, berhenti, tetapi saya malah terlibat dalam dinamika baru ini. Ada ketegangan antara kami,
Sesuatu yang tidak diungkapkan, tetapi hadir. Hari itu, semuanya berubah. Mark pergi untuk konferensi selama seminggu di luar negeri. Seperti biasa, dia meninggalkan saya sendirian dengan beberapa panggilan cepat di akhir hari untuk mengetahui bagaimana keadaan saya. Rutinitas pekerjaannya telah menjadi begitu dapat diprediksi, sehingga terkadang saya merasa seperti hanya sebuah kotak yang dicentang dalam jadwalnya yang sudah penuh. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di udara. Pierre menelepon saya sehari sebelumnya, bertanya apakah dia bisa mampir untuk berbincang. Dia memiliki suara yang hangat dan menenangkan yang selalu membuat saya merasa nyaman. Tentu saja saya menerima. Seperti biasa, perusahaan Pierre telah menjadi kebiasaan yang menenangkan dalam hari-hari kesendirian saya. Ketika hari itu tiba, dia mengenakan kemeja ringan dan jeans kasual. Pierre memiliki kealamian, pesona yang hampir muda meskipun usianya 65 tahun. Saya tidak bisa menahan diri untuk memandangnya, memperhatikan betapa energikanya dia masih. Mungkin sebenarnya saya selalu memiliki kepekaan terhadap sisi ini dari dirinya, meskipun saya tidak ingin mengakuinya. Kami duduk di ruang tamu dan setelah beberapa percakapan ringan, dia memandang saya dengan serius. Suaranya berubah, menjadi lebih intim, lebih dalam. "Isabel," katanya perlahan, menatap saya dengan mata yang menembus. "Saya sudah memikirkan kita, tentang momen-momen yang kita habiskan bersama. Saya tidak bisa lagi mengabaikan apa yang saya rasakan." Jantung saya melonjak. Sebuah sensasi kehangatan memenuhi diri saya, tetapi juga gelombang kepanikan. "Pierre, apa yang kamu bicarakan?" Saya mencoba menjawab, meskipun saya sudah tahu jawabannya. "Kita bukan lagi hanya teman, Isabel. Ada sesuatu yang lebih, kamu juga tahu itu," katanya, berdiri perlahan dan mendekati saya. Tanpa berpikir, jarak antara kami semakin dekat. Tangan Pierre di bahu saya membuat saya gemetar. Tidak ada jalan mundur. Saat itu saya menyerah. Bibirnya menyentuh bibir saya dengan kelembutan yang mengejutkan saya. Rasanya seperti kami telah menahan sesuatu yang pada akhirnya harus meledak. Tubuh saya bereaksi secara instingtif, seolah-olah telah menunggu saat itu. Dan begitu, dengan ciuman demi ciuman, hasrat kami meluap. Tidak ada lagi ruang untuk rasionalitas. Setiap gerakan, setiap sentuhan penuh dengan intensitas yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kami membiarkan diri kami hanyut tanpa memikirkan akibatnya. Beberapa detik kemudian, suara pintu depan membuat kami terkejut. Mark pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Suaranya bergema di rumah, menghentikan momen kami. "Isabel," suaranya terdengar dari pintu masuk. Kepanikan melanda kami berdua. Tidak ada jalan keluar. Sekarang kebenaran sudah ada di depan kami.